wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Nah, sekarang kita akan mempelajari IPA terpadu dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan sel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, apa saja materinya? Disimak terus. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu dan ayah dapat mempunyai keturunan seperti kamu? Nah, ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini memiliki organ-organ penyusun. Apa saja? Mari kita belajar. Organ reproduksi pada manusia terdiri atas organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Adapun alat reproduksi bagian luar yang pertama yaitu penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Yang kedua adalah skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Alat reproduksi bagian dalam ada testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Alat reproduksi bagian dalam selanjutnya adalah saluran sperma yang terdiri atas epididymis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran sperma yang kedua ada vas deferens yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Saluran yang ketiga yaitu uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma. Selanjutnya terdapat kelenjar pada organ reproduksi laki-laki, yaitu yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar Cooper yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada perempuan. Nah, di organ reproduksi perempuan ini juga memiliki alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar terdiri atas pulpa dan labium. Organ reproduksi dalam pada perempuan terdiri atas satu ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba Fallopi atau oviduk yang berfungsi sebagai saluran sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya yang ketiga ada rahim. Rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang keempat ada vagina yang berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.